Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkiel pasal 18. Teksnya 19 sampai 32 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf pertama ayat 19 sampai 24. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Ia berkenan pertobatannya supaya ia hidup. Paragraf yang kedua ayat 25 sampai 32. Tetapi Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Jadi Tuhan berfirman, bertobatlah supaya kamu hidup. Kesimpulan hari ini, tetapi ide orang Israel tetap anaknya menanggung kesalahan ayahnya, bukan hanya berdalih kepada orang lain. Itu juga berarti bahwa tidak berubah walaupun berbuat dengan benar. Inilah ide orang Israel. Jadi Tuhan berkata lagi, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi sebenarnya orang fasik pun jika bertobat dan kembali kepada Tuhan, dia juga tidak binasa dan akan diselamatkan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, kalau orang fasik bertobat, Tuhan tidak ingat segala durhaka yang mereka berbuat. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik yang harus ditanggungnya, melainkan Ia berkenan pertobatannya supaya ia hidup. Kedua, Tuhan berkata kepada Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakmu, supaya ia jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, tetapi mereka akan hidup atau akan mati sesuai dengan perbuatan mereka. Kedua, tetapi orang Israel bersungut-sungut dengan berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Ketiga, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Aplikasi hari ini. Pertama, memuji Tuhan yang berkenan pertobatan orang fasik supaya ia hidup, dan memberitahukan yang begitu besar kasih Allah kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Harus kita mengerti, Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik pun. Tuhan berkenan kita kembali, kita bertobat, kita diselamatkan. Kedua, segera bertobat dan berbalik sekalipun masih berbuat banyak durhaka. Kalau sungguh bertobat dan kalau sungguh berbalik dengan berbuat yang benar, Tuhan pasti mengampuni kita dan kita akan diselamatkan. Ketiga, jangan mempersoalkan Tuhan atau orang lain. Tetap akuilah kesalahan Anda diri sendiri. Ya, janganlah mempersoalkan orang lain, janganlah mengalaskan yang lain. Harus mengakuinya, semuanya kesalahannya karena sendiri. Jadi refleksi hari ini memberitahukan kasih Allah begitu besar yang berkenan pertobatan orang fasik supaya ia hidup, dan segera bertobat dan berbalik dari segala perbuatan yang jahat, durhaka, supaya diselamatkan dan hidup dalam kasih-Nya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.